Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi pendidikan IPA. Saya atas nama Maria Carmelia Meo. Dan saya Gisela Naru. Saya Sebastiana Beolupa. Saya Anastasia Maria Dewi. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang metabolisme asam amino. Yang pertama yaitu jalur metabolik utama dari asam amino. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas yang pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan yang keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Yang B, sintesis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Tetapi, hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksis potensial dan dari asam amino dikeluarkan melalui transminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur glukogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu asam amino glukogenik, katogenik, serta glukogenik dan katogenik. Asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi privat atau intermediat siklus asam sitrat seperti katoglutarat atau oksalsortetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur glukogenesis. Semua asam amino kecuali lisin dan leusin mengandung sifat glukogenik. Lisin dan leusin adalah asam amino yang semata-mata katogenik yang hanya dapat masuk ke intermediat asetit KOA atau astoacetyl CoA. Sekelompok kecil asam amino yaitu isoleusin, fenilalanin, threonine, sintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma, kebalikan transminasi yang terjadi di otot, dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifер mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen diseliminurir. Ada 2 jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama, secara langsung melalui degradasi protein, dan yang kedua, melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transaminase
ALT atau juga dikenal sebagai serum glutamat pirufat transminase atau SGPT. Biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilin. Setengah dari fenilin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilanin sampai dengan 50%. Fenilanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroskil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat, kofaktor, tetrahidrobioprotein yang dipertahankan dalam status terreduksi oleh NADH dependent enzim dihydropyridine reduction. Selanjutnya yaitu biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin. Dengan glutamat, semialdehid menjadi intermediate titik cabang menjadi satu dari dua produk atau lainnya. Ornitin bukan salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Ornitin memainkan peran signifikan sebagai aseptor karbamoil fosfat dalam siklus urea. Ornitin memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Produksi ornitin dari glutamat penting ketika diet arginin sebagai sumber lain untuk ornitin terbatas. Penggunaan glutamat semialdehid tergantung kepada kondisi seluler. Produksi ornitin dari semialdehid melalui reaksi glutamat dependent transminasi. Ketika konsentrasi arginin meningkat, ornitin didapatkan dari siklus urea ditambah dari glutamat semialdehid yang menghambat reaksi aminotransferase. Hasilnya adalah akumulasi semialdehid. Semialdehid didaur secara spontan menjadi apiorin 5-carboxylate yang kemudian direduksi menjadi prolin oleh NADPH dependent reductase. Yang berikutnya, biosintesis serin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glycolytic trifosfogliserat. NADH linked dehydrogenase mengubah trifosfogliserat menjadi sebuah asam keto, yaitu trifosfopirufat sesuai untuk transminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan trifosfoferin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfase. Sekian dan terima kasih.